berikan sorak-sorai buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau undang Yesus datang dan bertahta di atas pujian kita. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Musik memuji Tuhan. Kami agungkan Engkau dengan setiap pujian kami Tuhan. Kaulah yang menyelamatkan, Kaulah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Amin. Haleluya.
hari yang diberkati. Amin. Hari yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Kita bawa satu pujian. Biar hanya Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kami. Dan kami mau muliakan Engkau Raja kami Tuhan. Ku sembah
segala raja dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Betapa kami bersyukur untuk setiap waktu yang kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang menguatkan, Allah yang menolong setiap kami Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang layak menerima setiap kemuliaan dan pengagungan kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari yang diberkati. Hadirat Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Pada pagi hari ini kami buka setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami rindu mendengar akan kebenaran firman. Tuhan Allah bekerja, Roh Kudus bekerja ke atas setiap kami Tuhan. Sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh jatuh ke tanah hati yang terbaik. Untuk bertumbuh, berbuah. Dan setiap kehendak rencanamu digenapi atas kehidupan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang maha tinggi. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua katakan amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Saya ucapkan selamat datang dan juga yang ibadah online. Tuhan melawat saudara sekalian dimanapun saudara berada. Pagi ini firman Tuhan saya berikan tema Tuhan tempat perlindungan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 4 dan 5 tertulis demikian saudara. Satu hal ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat yang kelima, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya, di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, kalau kita melihat ayat ini dan mencernanya, merenungkannya, betapa Daud memiliki kerinduan yang mendalam akan rumah Tuhan. Mengapa Daud memiliki kerinduan yang begitu dalam akan rumah Tuhan? Karena di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi Daud memiliki kerinduan akan rumah Tuhan karena di dalam rumah Tuhan itu Daud merasakan ada perlindungan dan ada kekuatan. Bahkan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti saudara-saudara. Ini yang menjadi kerinduan Daud. Ada 3 hal yang menjadi pengalaman Daud atas keadaan rumah Tuhan. 1, karena Allah tempat perlindungan. Yang kedua, Allah sumber kekuatan. Dan yang ketiga, sebagai penolong saat mengalami kesesakan. Bahkan Daud berkata dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, sebab lebih baik di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya, betapa berartinya di pelataran Tuhan itu. Di pelataran Tuhan, Daud merasakan ada sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. 1000 hari di luar tidak ada artinya. Tapi di pelataran Tuhan, walaupun 1 hari, itu menentukan seumur hidupnya. Lebih dari 1000 hari. Itulah yang menjadi kerinduan Daud untuk tinggal, diam di rumah Tuhan. Artinya betapa berartinya di pelataran Tuhan itu. Karena tidak ada di muka bumi ini yang menjamin perlindungan yang sejati.
Di kolong langit ini tidak ada yang bisa memberikan satu kekuatan dalam menghadapi masalah pergumulan. Dan pada saat mengalami kesesakan, Daud alami pertolongan dari Tuhan yang nyata. Sejak muda dia sudah berperang melawan singa. Ya saudara, dia bisa mengoyakkan rahang singa. Dan dia bisa lawan Goliat yang secara jasmani tidak sebanding dengan Daud. Tetapi pertolongan Tuhan yang Daud alami dalam saat kesesakan itu nyata. Dan inilah yang membuat Daud rindu pelataran rumah Tuhan, rindu tinggal di rumah Tuhan. Apa yang mampu diberikan dalam perlindungan kepada kita juga sebagai orang percaya, supaya kita juga akan alami pengalaman seperti Daud. Ya, karena kuasa Tuhan itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah, saudara. Janji firman-Nya ya dan amin. Kalau zaman Daud dia mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan, dan alami satu keajaiban-keajaiban rohani, maka kita saat ini pun sebagai orang percaya yang menyembah Allah Daud juga, kita akan mendapatkan perlindungan. Yang pertama saudara, kita mendapat perlindungan di mana Tuhan akan menjaga roh kita dari roh penyesat. Hari-hari ini ya saudara, ada banyak penyesat-penyesat atau ajaran yang menyesatkan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, ya saudara, itu ada roh penyesat yang sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Nah, roh penyesat seperti Mormon, Saksi Yehova, ya, Kristen Science, dan juga banyak lagi, Toronto Blessing, bahkan ibadah dengan menari-nari sambil tertawa terbahak-bahak, kemudian jatuh pingsan. Itu katanya karya Roh Kudus. Nah saudara-saudara, hal seperti ini kita harus menguji roh-roh penyesat yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan di Amerika pengikut David Kores, mereka diajak bunuh diri bersama-sama. Katanya bisa masuk surga dengan mati bunuh diri. Dan 6.000 jemaat semua mati. Baik di rumah, di ladang, di kebun, di kantor. Mati bersama-sama. Suami, istri, dan anak-anak. Kita lihat peristiwa yang begitu mencengangkan dunia. Dan ini justru membuat orang bisa memiliki satu kesadaran bahwa roh penyesat itu besar sekali pengaruhnya. Itu sebabnya kita harus menguji roh-roh yang ada saat ini. Jadi jangan gampang kita percaya kepada ajaran-ajaran yang menyimpang. Tuhan sudah memberikan roh kepada kita untuk bisa menimbang apakah ini benar, apakah ini salah. Jadi saudara, kita harus rajin datang ke pelataran Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Karena di sana ada pengajaran yang benar. Di sana ada satu firman-firman yang diajarkan dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi jangan sembarangan kita datang di dalam persekutuan-persekutuan yang tidak jelas. Kita harus menimbang. Itu sebabnya di mana kita beribadah, jadikanlah itu rumah kita. Di mana kita beribadah, jadikan itu menjadi pelataran Tuhan bagi pertumbuhan rohani kita. Ada pendeta yang khotbah, dia berkata bisa naik turun surga. Apakah ini mungkin, saudara-saudara? Secara nalar saja sudah jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang manusia naik turun surga bertemu Tuhan. Sekali naik gak akan kembali. Artinya dia mati dan tidak akan kembali ke dunia lagi. Ya. Yakub aja dia hanya melihat surga dalam mimpi. Ya. Jadi kalau ajaran-ajaran yang kira-kira
menyimpang itu kita perlu roh untuk menimbang apakah ajaran ini benar atau salah. Nah, Tuhan memberikan roh ini tujuannya supaya apa? Roh iman percaya kita kepada Tuhan ini dilindungi. Dan yang melindungi bukan kekuatan kita sendiri, tapi pekerjaan Roh Kudus. Pada saat saudara menyimpang dari ajaran Tuhan, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka roh itu akan berkata-kata dan terjadi peperangan di dalam hati nurani kita. Dan pada saat saudara itu setia datang ke rumah Tuhan, sharing firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus bersama-sama jemaat lain, maka hal yang menyimpang ini kita akan rasa bahwa ini tidak benar. Dan Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Jadi roh yang Tuhan taruh di hati saudara itu bagaikan alarm yang kita setel tiap pagi. Waktu mau bangun pagi jam 4 pagi kita setel. Pada saat jam 4 dia akan bunyi membangunkan kita. Ya. Waktu kita tidak bangun, alarmnya akan semakin keras supaya kita bangun. Nah, Roh Kudus juga demikian. Pada saat kita menyimpang, pada saat kita tidak melakukan kebenaran dan menyimpang dari kehendak Tuhan, maka Roh Kudus ini bagian alarm. Kamu salah, kamu sudah menyimpang. Kalau orang yang setia dalam pelataran rumah Tuhan, maka roh itu akan semakin keras berbicara. Semakin keras. Dan orang yang setia ini akan semakin memiliki kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus. Bahwa ajaran ini salah. Tingkah laku perbuatan ini salah. Saudara, marilah kita selalu mencintai rumah Tuhan seperti Daud. Maka saudara mendapat perlindungan dari Tuhan. Roh saudara dijaga oleh Tuhan. Makanya Daud berkata, janganlah ambil rohmu yang kudus daripadaku ya Tuhan. Betapa pentingnya roh itu dalam diri kita. Jangan sampai roh itu kita dukakan. Dan dia tidak berkarya lagi karena kita jauh dari pelataran Tuhan. Yang kedua, tubuh kita dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 8, malaikat berkemah di sekeliling kita. Jadi orang-orang percaya ini tiap hari dikelilingi malaikat yang berkemah, saudara. Melindungi kita, menjauhkan kita dari kecelakaan, menjauhkan kita dari penderitaan, pergumulan yang kita sendiri tidak duga, tapi malaikat memberikan peringatan kepada kita terlebih dahulu. Orang Kristen dijaga dari kuasa kegelapan juga. Ya, hari-hari ini kan banyak sekali ahli-ahli nujum, ya, dukun, paranormal. Itu bisa menjerumuskan kita, ya. Orang yang ada di dalam pelataran Tuhan, di rumah Tuhan, itu akan dijauhkan, dijaga dari kuasa kegelapan, ya, santet, gendam, itu nggak akan bisa kena kepada orang percaya. Apalagi orang itu setia. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada kuasa Tuhan, ya. Ya, waktu saya kecil sering lihat di desa itu ada santet, saudara. Kalau malam itu santet itu kayak ular warna merah gitu ya. Dia melayang-layang terus jalan. Di mana benda itu jatuh, di sanalah orang itu yang dituju menjadi sasaran santet. Dan kita mulai berpikir, wah pasti besok ada yang mati atau perutnya kembung karena itu ada santet. Ya, kuasa kegelapan ada, saudara. Tetapi anak Tuhan tidak bisa kena santet. Ya. Dukun saja kalau suruh nyantet orang, dia akan bertanya, dia orang Nasrani apa bukan? Kalau orang Nasrani, orang Kristen saya enggak berani. Karena dia ilmunya lebih tinggi, dia bisa membuat saya menderita. Kenapa saudara? Karena kita dilindungi oleh darah Yesus. Jadi kuasa kegelapan tidak bisa nyantet orang Kristen. Amin saudara. Saudara harus percaya, tidak ada orang Kristen, orang percaya yang rajin tinggal di rumah Tuhan kena santet. Kecuali dia Kristen KTP. Tetapi kalau Kristen sejati,
orang yang takut akan Tuhan, pasti dia akan lolos dari ilmu-ilmu kegelapan. Juga gendam, saudara. Orang kena gendam itu kebanyakan adalah orang-orang yang ngelamun, yang hatinya kosong. Tapi kalau orang yang ada Roh Kudus, orang percaya, dia penuh sukacita, bergembira setiap hari. Ya, saya yakin orang-orang seperti ini akan sulit kena gendam. Ya, orang Kristen itu tidak mudah. Karena apa? Karena yang berperang bukan kita. Di dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, engkau akan diam saja dan aku akan berperang bagi kamu. Jadi saudara, selama kita hidup bersekutu dengan Tuhan, tinggal di rumah Tuhan, datang di pelataran Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan selalu ada dalam diri setiap umatnya. Tangan Tuhan tidak akan jauh-jauh untuk melindungi kita. Selama kita di hadiratnya, tidak ada tangan-tangan lain yang sanggup menjamah orang-orang percaya. Amin. Apa sebabnya, saudara-saudara? Karena dalam hidup orang Kristen itu ada roh sukacita atau gembira. Dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Atau dikatakan gembira sini adalah sukacita dari Tuhan. Saya melihat orang-orang yang punya sukacita, kegembiraan dalam hidupnya, itu selalu dibuktikan dengan ketawa, ya saudara. Orang yang ketawa berarti hatinya itu ada sukacita. Kalau menangis berarti dia duka cita, dia sedih, susah. Tapi kalau ketawa berarti dia ada roh sukacita dari Tuhan, dari Roh Kudus. Dan ciri orang sukacita itu kebanyakan dia banyak senyum, wajahnya berseri-seri, ya. Jadi tidak mudah dia itu pikirannya kosong. Orang yang mudah kena gendam ada orang yang suka ngelamun. Melamun itu pekerjaan yang merugikan. Itu sebabnya kita tidak boleh mengosongkan diri kita. Kita harus perlu ada kuasa Tuhan dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dimanapun berada, sehingga kita ini ada sukacita, ada kekuatan Allah. Ya saudara, orang sukacita itu cirinya ketawa. Ya, kenapa orang gila itu tidak pernah sakit? Karena dia suka ketawa. Ya. Coba lihat orang gila ketawa, hihi. Di mana-mana dia ketawa, dia nggak stres saudara ya, dia nggak mikir apa-apa, nggak pernah sakit. Ya. Jadi kalau saudara ingin sehat, banyak ketawa saudara. Hati senang adalah obat. Dan obat yang manjur. Ya, saya alami sakit saudara, menderita setiap hari secara manusia. Tapi saya berusaha untuk hidup berserah kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan berikan kemampuan, Tuhan akan memulihkan kesehatan saya dikit demi sedikit. Dan bantuan doa saudara semua, akhirnya bisa berdiri di mimbar ini. Nah kita saling bantu dalam doa, supaya kita mendapat perlindungan dari Tuhan, dan Roh Kudus memberikan roh sukacitanya di dalam diri kita masing-masing. Amin, saudara-saudara, kita harus percaya, karena ada lagu, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan Tuhan kuatku. Jadi orang yang bersuka cita ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Yang berikutnya saudara, Allah sumber kekuatan kita. Jadi waktu kita ini ada di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, maka kita mendapat kekuatan. Dalam Filipi 4:13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara, kita ini sebagai manusia tidak bisa terbang. Terbatas, tidak punya sayap.
Tapi kalau di dalam pesawat, saudara bisa sampai kemana saja. Saudara bisa menyeberangi lautan. Tapi kalau saudara tinggal di dalam kapal, saudara bisa ke benua lain, bisa ke negara lain. Apapun yang kita hadapi, kita nggak bisa hadapi sendiri. Tapi kalau tinggal di dalam Yesus, saudara bisa lakukan perkara-perkara besar. Karena Yesus yang menopang kita. Yesus Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa atas alam semesta ini. Dia tidak bisa dibatasi dengan hukum alam. Kuasanya akan mengalahkan semua hukum gravitasi, hukum Archimedes. Dia ada di atas semuanya, saudara. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita akan dimampukan untuk menghadapi pergumulan, persoalan, bahkan masa depan kita. Dia yang menjamin kita. Haleluya. Di dalam Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, dialah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi saudara, untuk kaya, untuk memiliki berkat pun perlu campur tangan Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan untuk kita bisa meraih semua itu. Memiliki semuanya. Ya, dengan apa? Dengan Tuhan memberikan kesehatan dan hikmat, keahlian. Nah, tugas kita tinggal melakukan pekerjaan itu. Maka Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Jadi kita tidak boleh sombong, saudara. Apapun yang kita miliki sampai saat ini, itu bukan kekuatan kita. Tapi kekuatan Tuhan yang mencurahkan berkat bagi kita sekalian. Kesehatan kita, keluarga kita, bahkan usaha pekerjaan kita, semua dibuat berhasil karena kekuatan Tuhan. Yang terakhir saudara, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Kita melihat pengalaman Daud, dia pernah akan dilempari batu oleh rakyatnya sendiri, pengikutnya sendiri. Dia sudah putus asa. Tidak ada lagi tempat untuk mencari pertolongan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong yang sanggup menolong Daud pada saat-saat dia mengalami kesesakan. Saudara, mungkin pagi ini ada kita mengalami kesesakan, ya, mengalami pergumulan, tidak ada habis-habisnya. Marilah kita memiliki satu kekuatan untuk menguatkan iman kita dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari kesesakan. Tuhan sanggup menolong kita dari setiap kungkungan-kungkungan kuasa kegelapan dalam hidup kita. Baik sakit, penyakit, kelemahan tubuh, dan juga pergumulan dalam rumah tangga, persoalan dalam pekerjaan. Mari kita katakan dalam diri kita sendiri. Kita menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Dan kita akan lihat bahwa perlindungan Tuhan ada dalam diri kita. Pertolongan Tuhan dan kekuatan Tuhan akan dinyatakan dalam diri kita masing-masing. Mari kita memiliki kerinduan seperti Daud yang rindu tinggal di rumah Tuhan. Karena di sanalah kita akan mendapatkan perlindungan, kekuatan, dan dilepaskan dari kesesakan hidup ini. Kita tidak mampu menghadapi hidup ini dengan kekuatan sendiri, tapi kita punya imam besar yang turut dalam setiap kelemahan kita. Puji Tuhan, bila firman pagi ini boleh membawa kita untuk memiliki kerinduan untuk beribadah, datang ke rumah Tuhan, menginjak pelataran Tuhan, karena di sanalah kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang membawa kami untuk memahami betapa indahnya di rumah-Mu Tuhan. Seperti hamba-Mu Daud memiliki kerinduan yang begitu mendalam untuk tinggal di rumah Tuhan. Itulah satu hal yang menjadi keinginan Daud Tuhan, sehingga dia mengalami perlindungan
mengalami kekuatan, bahkan penolong pada saat kesesakan dia alami. Dan kami mau alami seperti juga hamba-Mu Daud Tuhan. Hari-hari ini kami perlu tangan kuasa-Mu untuk memulihkan setiap keadaan kami. Baik itu rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, keuangan kami Tuhan. Engkaulah sumber dari segala sumber berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami dan kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan kita pagi hari ini, judul firman Tuhan yang saya akan bawakan yaitu memberi adalah kebahagiaan hidup. Sama-sama kita membuka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Di situ dikatakan bahwa dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang kita harus bantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, jadi ayat ini menerangkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang memberi itu merupakan orang yang mendapatkan kebahagiaan. Nah, saya akan awali dengan satu cerita untuk supaya saudara dikuatkan bahwa ada seorang yang kaya, yang pernah terkaya di dunia, yang bisa dikata orang yang miliarder di dunia yang pertama, yang berasal dari Amerika Serikat. Ya, pada usia yang ke-25 dia mengendalikan salah satu kilang minyak terbesar di Amerika Serikat. Dan pada usia yang ke-31 ia telah menjadi penyuling minyak terbesar. Pada usia yang ke-38 tahun, ia menguasai 90% penyulingan minyak di Amerika Serikat. Nah, pada usia yang ke-50, ia adalah orang terkaya di negara itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat dia meninggal, dia telah menjadi orang terkaya di dunia. Nah, di sini dia berkata bahwa sebagai seorang muda, waktu dia masih muda, masih sebelum meninggal, setiap keputusan, sikap, dan hubungan disesuaikan untuk menciptakan kekuatan dan kekayaan pribadinya. Namun pada usia yang ke-53 ia jatuh sakit. Seluruh tubuhnya menjadi tersiksa Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh rasa sakit dia kehilangan semua rambutnya alias gundul. Nah, dalam penderitaannya total Bapak Ibu Saudara-saudara, satu-satunya miliarder di dunia ini dapat membeli apapun yang dia inginkan. Tapi dia hanya bisa mencerna semangkok sup dan biskuit saja. Bayangkan saja saudara, seorang miliarder hanya bisa makan sup. Tetapi saudara, ada seorang rekannya menulis bahwa dia tidak bisa tidur waktu dia menderita sakit. Dia tidak bisa juga tersenyum, dan dia tidak ada apapun dalam hidup yang berarti baginya. Nah, dokter pribadinya memvonis kepada dia bahwa yang sangat terampil dokter ini memperkirakan dia akan mati dalam 1 tahun. Tahun berikutnya saudara, begitu lambat saudara berlalu, sangat lambat. Sehingga pada saat dia mendekati kematian, dia terbangun pada suatu pagi dan kesadarannya samar-samar bahwa dia tidak dapat membawa kekayaannya ke dunia berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pria ini yang bisa mengendalikan dunia bisnis itu tiba-tiba saja menyadari ternyata dia tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Dia dihadapkan dengan pilihan. Dia menelpon pengacaranya, akuntannya, dan manajernya dan mengumumkan bahwa dia ingin menyalurkan asetnya ke rumah sakit dan penelitian dan pekerjaan amal. Nah, orang yang namanya John Rockefeller ini yang mendirikan, inilah orang yang miliarder itu yang saya maksudkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia salurkan untuk suatu amal. Nah, diarahkan bahwa amalnya itu akan mengarah pada penemuan penisilin, obat malaria, TBC, dan difteri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tak mungkin bagi yang paling menakjubkan, tetapi
Tetapi mungkin bagi yang paling menakjubkan dari cerita Rockefeller ini adalah di mana saat dia mulai mengembalikan sebagian dari semua yang dia dapatkan, kimia tubuhnya berubah secara signifikan sehingga dia menjadi lebih enak. Nah, tampaknya dia akan mati pada usia 53 tahun. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, dia hidup sampai usia 98 tahun. Di Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 2 di situ dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Ya, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26 di situ dikatakan, "Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" John Rockefeller ini belajar bersyukur karena dia bisa mengembalikan sebagian besar kekayaannya untuk amal. Dengan melakukan hal itu membuatnya bermanfaat untuk bagi banyak orang. Nah, dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya dan membangunnya, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia mulai aktif saudara. John Rockefeller ini menghadiri gereja dan membersihkan gedung-gedung gereja sampai dia meninggal dunia. Sebelum kematiannya, dia menulis surat kepada perusahaannya, susunya. Dia membuka perusahaan susu. Dia katakan begini, "Saya diajari untuk bekerja dan juga bermain. Hidup saya telah menjadi liburan yang panjang dan bahagia, penuh kerja keras dan penuh permainan. Saya menghilangkan kekhawatiran di jalan dan Tuhan baik padaku setiap hari." Dalam Mazmur 103 ayat yang kedua di situ dikatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan." 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 di situ dikatakan, "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada suatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang menikmati, untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya." Bapak Ibu, ternyata hari-hari yang kita jalani saat ini hanya mempersiapkan buat hidup kita yang sebenarnya, yang adalah surga. Ya, jadi kita memberi, mari kita lakukan. Dengan satu kebahagiaan kita akan menerima daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah firman Tuhan, persembahan yang kita dengar. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, di mana kami diajar oleh firman-Mu untuk selalu dapat memberi, karena memberi itu merupakan satu obat kebahagiaan bagi kami, sehingga kami bisa semangat, kami bisa membantu orang lain, kami bisa membantu gereja, kami bisa memberi untuk pelayanan-pelayanan yang akan datang ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami akan memberi pada saat ini Tuhan. Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dan kami akan memberi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Saudara bisa tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, kami dapat menikmati berkat pujian sampai berkat firman Tuhan. Sampai sebentar kami pulang diberkati Tuhan sendiri yang memberkati jemaat Maranatha. Terima kasih. Berkati jemaat Tuhan yang setia beribadah, juga senantiasa berdoa, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami tahu
setiap masalah, persoalan ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang sanggup memberi kemenangan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih, diberkati pemerintah saat ini, apapun kebijakan yang dibuat, Tuhan berkati. Tuhan menolong semua yang untuk kebaikan rakyat Indonesia. Tuhan menolong Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden beserta jajarannya. Apapun kebijakan semua untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak di surga. Diberkati usahanya, toko, sekolah, kuliah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Berkat Tuhan buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan berkecil hati, kita masih akan bertemu di minggu depan, di pada online minggu depan. Jadi selalu setia di dalam Tuhan, jaga